Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 3 September di hari Sabtu, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Hari ini total kurang lebih ada 6 saham yang akan coba kita bahas, dan saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah saham Tekim. Tekim pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami kenaikan 5,17%, sebuah kenaikan yang sangat signifikan disertai dengan volume yang juga besar. Artinya bisa dikatakan kenaikannya cukup valid ya teman-teman. Dan untuk area resisten terdekat ada potensi menguji area 7275. Dan untuk area support satunya ada di area 7000 sampai area 6900, dan untuk area support 2-nya ada di area 6750 sampai 6625. Secara short term harusnya saham Tekim bisa mengalami kenaikan lanjutan karena sudah breakout dari trend line, dan kalau misalnya bisa breakout dari 7275, maka saham Tekim ini berpotensi membuat sebuah pola kenaikan, yaitu double bottom ya teman-teman. Ini adalah bottom yang pertama, dan yang di sebelahnya ini adalah bottom yang kedua. Area low-nya kurang lebih sampai area 6200. Jadi kalau misalnya breakout dari 7275, maka ada potensi saham Tekim bisa melanjutkan kenaikan sampai ke area, kita akan letakkan di atas area 7275-nya. Jadi saham Tekim bisa naik sampai area 8000-an ya teman-teman. Dan ini menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk teman-teman yang merasa saham Tekim menarik. Bisa diperhatikan area support dan area resistennya. Saham Tekim sendiri sebenarnya secara garis besar membentuk sebuah pola, yaitu falling wedge. Falling wedge kurang lebih bentuknya kayak gini ya teman-teman. Jadi, dan sudah breakout, sama-sama sudah breakout. Dan kalau untuk potensi falling wedge-nya harusnya bisa naik jauh lebih tinggi dibanding daripada double bottom-nya. Kita ukur dari area low yang ada di bawah sampai daripada area bagian atasnya, kita letakkan di area breakout-nya. Jadi ada potensi kalau untuk falling wedge-nya bisa nyentuh area 9000 ya teman-teman. Jadi silakan diperhatikan area support terdekat 7000, 6900 atau 6750 sampai 6625. Kalau yang mau buy on breakout untuk double bottom, silahkan tunggu konfirmasi dengan closing di atas 7275. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah saudaranya Tekim, yaitu INKP. INKP pada perdagangan hari terakhir ditutup menguat 7,27%. INKP ini sudah lama sideways teman-teman. Dari tanggal berapa nih? Tanggal 25 Novemberan. Artinya sudah kurang lebih 9 bulan. Dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan akhirnya September ini baru berhasil breakout. Breakoutnya juga cukup cantik karena breakoutnya ada volumenya bahkan besar, lebih besar dibanding volume bulan Mei yang sempat ada spike volume di sini 31 Mei, dan kenaikan volume kemarin jauh lebih besar, dan ada potensi saham INKP bisa melanjutkan kenaikannya. Untuk target kenaikannya kita akan ukur dari area sideways-nya, yaitu range 7175 sampai area 8600. Jadi ada potensi saham INKP bisa mengalami kenaikan sampai area 10 ribuan ya teman-teman. Dan untuk support terdekat, kalau misalnya saham Tekim ini saham INKP ini koreksi, teman-teman boleh perhatikan dari area 8600. Kita akan tuliskan di sini untuk area support terdekatnya. Dari area 8600 sampai area 8425.
Jadi kalau ada koreksi-koreksi sehat setelah breakout, silahkan dipantau, apalagi kalau koreksinya low volume. Menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa buy on weakness ya teman-teman. INKP dan Tekim sendiri sudah lama downtrend, jadi kalau ada kesempatan untuk reversal, menjadi kesempatan yang baik untuk bisa trading di dua saham ini. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Pico. Pico pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami koreksi 1,43%. Salah satu saham yang naik signifikan ya teman-teman dari bulan Juli. Kita bisa lihat harganya di 94, kemudian terbang sampai high-nya di 326 dengan kenaikan kurang lebih 250%. Artinya naiknya sangat-sangat signifikan. Cuman sayang di hari terakhir perdagangan kemarin candlenya kurang begitu baik karena ada rejection dari area atas dan juga volumenya kurang begitu bagus karena besar banget, bahkan lebih besar daripada volume kenaikannya ya teman-teman. Untuk area supportnya kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil untuk mencari area-area yang ada. Untuk area support terdekatnya kita gunakan area 226 sampai 210. Kenapa area ini digunakan? Karena sebenarnya di sini ada divergent ya teman-teman. Dimana harga semakin naik, tapi kalau kita munculin MACD-nya, di MACD-nya malah kebalikan teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Harganya semakin higher high, tapi indikatornya menunjukkan yang sebaliknya. Nah, kalau harga semakin naik lalu indikator semakin turun, kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Harganya naik, tapi indikatornya turun, artinya bearish. Jadi ada kemungkinan saham Pico ini akan mengalami koreksi. Dan kita akan tunggu di supportnya di kisaran 226 sampai 210. Karena waktu itu pada saat mengalami koreksi juga di area sini. Begitu muncul, begitu dekat-dekat area support kisaran 226-210 tuh volumenya udah mulai nggak ada. Kemudian akhirnya rebound dengan sangat signifikan kembali. Jadi silakan teman-teman perhatikan area supportnya di 226-210. Kalau mau cicil boleh, kalau mau nunggu di sekitaran area yang ada juga boleh. Karena ada bearish divergence, jadi ada potensi koreksi dulu untuk sementara. Walaupun view-nya mungkin masih akan mengalami kenaikan yang signifikan beberapa waktu ke depan. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Becap. Salah satu saham milik Pak Haritanu. Kita akan hapus dulu untuk MACD-nya. Saham Becap sendiri pada perdagangan terakhir naik signifikan. Naik kurang lebih 18,42%, naik yang bagus. Karena naiknya disertai dengan volume ya teman-teman. Untuk trennya saham Becap ini ada potensi untuk uptrend karena sudah berhasil breakout dari area trendline. Walaupun breakoutnya menjadi sideways, jadi kalau misalnya ada potensi mengalami kenaikan jelas ada. Dan untuk area support terdekat di 130-125 kalau saham Becap ini mengalami koreksi, atau di area support 2-nya di kisaran 106 sampai 100. Kita harap dua support ini dapat menahan penurunan kalau saham Becap koreksi ya teman-teman. Dan kalau untuk resisten terdekatnya ada potensi saham Becap akan menguji area 160 karena area itu adalah area resisten yang waktu itu sempat tersentuh. Dan saham Becap gagal mengalami kenaikan lanjutan setelah menyentuh area resisten yang ada. Resistennya ini tanggal 12 Juli.
Dan kalau bisa breakout dari 160, tentu saham BCAP ini bisa saja memiliki pola lanjutan ya teman-teman. Jadi silakan dipantau dua area support yang ada, 130 125 ataupun area 106 sampai low-nya di 100. Ini menjadi kesempatan yang baik kalau ternyata saham BCAP bisa mengalami koreksi dengan low volume, artinya masih banyak orang di dalam. Dan silakan diperhatikan ya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah KREP. Saham KREP pada perdagangan hari terakhir ditutup menguat 10,17%. Saham KREP sendiri sempat naik signifikan dengan area high kurang lebih di kisaran 316 sebelum akhirnya mengalami koreksi ya teman-teman. Koreksinya bisa dibilang cukup cantik. Kenapa? Karena koreksinya cenderung low volume. Bisa kita lihat bahwa volumenya cenderung kecil, tapi waktu naik volumenya cenderung besar-besar ya teman-teman. Dan setelah mengalami koreksi signifikan, berada di area support di 240 234, akhirnya saham KREP mengalami kenaikan kembali dengan volume yang sudah mulai ada lagi setelah sebelumnya koreksi ya teman-teman. Dan kalau kita ukur menggunakan Fibonacci dari area support atau area low di 188 sampai area high-nya kurang lebih di 200 atau di area 316, maka bisa kita lihat bahwa area support di 240 234 adalah area golden ratio Fibonacci 61,8. Jadi ada kemungkinan memang area support ini cukup kuat untuk menahan penurunan saham KREP. Dan pada saat ini saham KREP terhalang trendline. Kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil untuk melihat trendline-nya. Saat ini saham KREP terhalang trendline dan ada potensi kalau misalnya saham KREP mengalami koreksi kembali. Silakan diperhatikan area supportnya 240 234 kalau saham KREP mengalami koreksi lanjutan. Bisa kita lihat area trendline ini sudah beberapa kali coba ditembus tapi masih belum berhasil. Di sini ada satu kali, lalu di sini ada dua kali, lalu yang terakhir kemarin juga coba ditembus tapi hitungannya masih false dan belum berhasil. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support terdekat dari saham KREP kalau teman-teman merasa saham KREP ini menarik ya. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Rafi. Salah satu saham IPO juga yang pergerakannya cukup signifikan ya teman-teman. Saham Rafi pada perdagangan hari terakhir ditutup menguat 2,65%. Tapi secara umum saham Rafi sekarang sedang sideways dengan range di antara 206 sampai area 252. Dan kalau kita ukur teman-teman pakai Fibonacci lagi, dari area low di kisaran sini di area 148 sampai area high-nya kurang lebih di 298. Area support yang ada atau area low dari sideways-nya di 206 sebenarnya adalah area golden ratio juga. Jadi wajar kalau saham Rafi ini kemudian tertahan di kisaran area low-nya di 206 atau Fibonacci 61,8. Dan kalau misalnya kita perhatikan secara volume, bahwa ketika mengalami koreksi, volumenya cenderung tidak jauh-jauh dan tidak besar-besar maksudnya. Dan ketika mengalami kenaikan juga volumenya sudah mulai ngisi kembali. Dan kalau bisa breakout dari 252
ada potensi untuk saham Raffi mengalami kenaikan kembali karena sudah sideways dari tanggal kurang lebih akhir pertengahan Agustus. Jadi setelah naik signifikan mencetak harga tertinggi di 298, kemudian koreksinya sideways low volume, jadi kesempatan yang baik. Kalau teman-teman mau beli, boleh beli dekat-dekat 206. Lalu kalau dekat-dekat area resisten atau udah untung, boleh coba jual dulu. Lalu antri lagi di kisaran area supportnya. Kalau yang mau buy on breakout, silahkan tunggu breakout 252 dengan konfirmasi closing di atas. Dan juga volumenya cukup baik untuk memastikan saham Raffi breakout dengan sempurna dan siap melanjutkan kenaikannya teman-teman. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham, dari saham Tekim, INKP, Pico, BCAP, Crab, dan Raffi. Disclaimer all untuk semua saham yang kita sebutkan pada kesempatan hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali, kalau ternyata tidak sesuai silahkan di skip dan dicari saham-saham lainnya. Jangan lupa juga untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan, karena di sana kita akan banyak membahas tentang analisa teknikal ataupun saham-saham lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat bermalam minggu, sampai jumpa di video berikutnya.